lagi dengan saya Arti. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai mikroskop, nama bagian-bagian dan fungsinya, serta bagaimana cara menggunakan mikroskop. Oke semuanya, ini adalah mikroskop cahaya yang biasa kita pakai di lab untuk praktikum siswa. Dibuka aja dengan posisi si labelnya berada di atas ya, seperti ini. Kemudian dibuka, nah akan terlihat seperti ini. Cara pegangnya adalah pastikan tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kiri itu menghandle bagian kaki mikroskop seperti ini, begitu ya. Kita turunkan. Nah kemudian di sini juga terdapat ini lensa-lensa ya. Untuk yang di sini ada lensa, 3 buah lensa. Ini nanti kita bahas. Saya akan jelaskan bagian-bagiannya dulu. Bagian utama mikroskop adalah lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler yang ini adalah lensa yang dekat dengan mata kita. Jadi nanti kita melihatnya dari sini begitu. Kemudian juga di sini ini ada yang disebut lensa objektif atau lensa yang dekat dengan benda yang akan kita amati nanti. Ini baik lensa okuler maupun lensa objektif ada 3 pilihan ya perbesarannya. Untuk lensa okuler sendiri ini ada perbesaran 5 kali. Kemudian ini ada perbesaran 12,5 kali. Kemudian juga yang satu lagi ada perbesaran 10 kali. Nah kemudian yang lensa okuler juga sama, ada 3 macam perbesaran. Ada perbesaran 40 kali, 4 kali, dan satu lagi ada perbesaran 10 kali. Ini nanti sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau ingin gambarnya lebih besar, pastikan gunakan perbesaran lensa okuler yang besar dan perbesaran lensa okuler yang besar, lensa objektif yang besar juga. Itu lensa. Kemudian selanjutnya adalah ini ada skrup, ada 2 buah skrup ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ini skrup pengarah kasar atau kita sebut makrometer skrup, dan ini skrup pengarah halus atau mikrometer skrup. Kemudian antara lensa okuler dan lensa objektif ini dihubungkan oleh tabung atau yang kita sebut tubus. Ini untuk menyesuaikan fokus. Kemudian tadi ini untuk mikrometer dan makrometer, apa fungsinya? Nanti kita bahas ketika kita gunakan mikroskopnya ya. Nah selanjutnya ini ada lengan mikroskop. Kemudian ini ada kaki mikroskop. Kemudian juga di sini ada meja sediaan. Ya, jadi nanti benda yang akan atau objek yang akan kita amati, kita simpan di meja sediaan ini, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya saya punya preparat kering dari tumbuhan hidra. Simpan di sini, dijepit seperti ini, begitu ya. Nanti sesuaikan lensa objektifnya mau yang berapa, lensa okulernya mau yang berapa. Nah, si makrometer skrup ini fungsinya adalah untuk mengarahkan si lensa secara kasar. Nanti kalau sudah mulai tampak, kita bisa gunakan yang mikrometer untuk memperhalus atau memperjelas si objeknya tadi. Kemudian yang tak kalah penting adalah mikroskop ini ada sudut sendi inklinasinya, bisa kita putar seperti ini, dan di bawah ini yang paling penting juga adalah cermin. Cerminnya ada 2, ada cermin datar, kemudian ada cermin yang cekung, gitu ya. Cermin ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya. Jadi ini kan mikroskop cahaya. Nah pastikan nanti ketika kita menggunakan mikroskop harus berada di dekat sumber cahaya. Nah ini adalah cermin yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya supaya masuk ke objeknya, begitu. Kemudian di bawah meja preparat di sini ada diafragma. Ananda bisa lihat semuanya di sini ada macam-macam ukuran lubangnya, lubang diafragmanya. Ini disesuaikan. Jadi ini untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk. Jika cahayanya terlalu terang, maka bisa diputar, digunakan diafragma yang ukurannya kecil. Kalau cahayanya redup, supaya cahaya yang masuk itu pas, maka bisa kita gunakan ukuran diafragma yang lebih besar. Menyesuaikan saja ya. Nah, kemudian kalau misalkan objeknya itu preparat kering, maka mikroskopnya bisa kita atur seperti ini, miring. Tetapi kalau kita buat awetan atau preparat basah, nah itu
pastikan supaya tidak berceceran si cairannya, maka pastikan si mejanya dalam posisi datar seperti ini, begitu ya. Untuk cara menggunakannya sendiri, untuk menyimpan objeknya tentu saja kita perlu yang disebut kaca ya. Kacanya ada dua macam. Ini ada kaca benda atau objek gelas gitu ya. Nah, seperti ini penampakannya. Sebelum digunakan, pastikan ini dalam keadaan bersih terlebih dahulu. Bisa kita lap dengan tisu. Cara lapnya yaitu satu arah. Jadi tidak boleh digosrok-gosrok bolak-balik. Cukup satu arah saja, dua sisi. Dan lapnya juga diganti sisi gitu ketika mau lap. Seperti ini. Kalau sudah bersih, kita bisa simpan objeknya di sini. Kalau misalnya objeknya mau buat sendiri, misalnya kulit misalnya bagian epidermis bawang merah, misalnya disayat tipis, tempelkan di sini. Untuk lebih jelas bisa ditetesi 1 tetes air. Kemudian setelah itu harus ditutup menggunakan kaca penutup seperti ini. Ya, ini sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali ini. Ini juga sama, usahakan bersih, dilap dulu supaya gambarnya jelas dan bagus. Nah, kemudian cara menutupnya adalah seperti ini, disekaligus,kan set gitu ya, supaya tidak ada gelembung udara yang tersisa di sini. Lalu objeknya kalau sudah jadi seperti ini, atau seperti tadi misalnya mau pakai yang awetan yang sudah tersedia, ini tinggal disimpan di atas meja, lalu dijepit supaya tidak bergeser kemana-mana. Ini bisa menyesuaikan ya, cara menggerakkan secara ini ke depan, ke belakang, ini ke samping. Menyesuaikan saja sesuai dengan posisi objeknya begitu. Nah, setelah ini kita bisa putar yang makro dulu. Kumpulkan dulu cahayanya. Ya, kalau misalkan di lensa okulernya sudah terlihat terang, gambarnya sudah terlihat terang begitu, nah ini berarti sudah pas. Selanjutnya kita tinggal memutar makrometer screw. Lalu kalau objeknya sudah lumayan terlihat jelas, diperjelas lagi dengan mikrometer screw. Sudah deh, gambarnya akan terlihat sangat jelas. Demikian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.